Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video ini masih lanjutan dari video yang sebelumnya, masih membahas mengenai solusi sistem persamaan lanjar atau SPL. Nah, pada video kali ini saya akan membahas metode selanjutnya, yaitu metode lelaran Jacobi dan Gauss-Seidel. Metode lelaran untuk menyelesaikan SPL, metode eliminasi Gauss yang melibatkan banyak galat pembulatan. Galat pembulatan yang terjadi pada eliminasi Gauss maupun eliminasi Gauss-Jordan dapat menyebabkan solusi yang diperoleh jauh dari solusi sebenarnya. Gagasan metode lelaran pada pencarian akar persamaan nilai lanjar ini dapat juga diterapkan untuk menyelesaikan SPL. Dengan metode lelaran, galat pembulatan dapat diperkecil karena kita dapat meneruskan lelaran sampai solusinya seteliti mungkin, sesuai dengan batas galat yang diperbolehkan. Dengan kata lain, besar galat dapat dikendalikan sampai batas yang bisa diterima. Jika metode eliminasi Gauss dan variasi-variasinya serta metode dekomposisi LU dinamakan metode langsung atau direct karena solusi SPL diperoleh tanpa lelaran, maka metode lelaran dinamakan metode tidak langsung atau indirect atau metode iteratif. Nah, dapat kita tinjau kembali bentuk umum dari SPL, di mana A11 merupakan konstanta dari baris 1 kolom 1, kemudian dikalikan dengan X1 yang merupakan nilai matriksnya, dan seterusnya sama dengan B1. Jika dipisahkan, maka akan menjadi matriks A dikali dengan matriks X sama dengan B. Dari persamaan tersebut, kita dapat mencari nilai X1, X2 sampai dengan Xn. Di sini kita memperoleh bentuk dari SPL atau persamaan SPL. Kita akan mencari tahu apakah persamaan ini bisa diproses atau tidak dengan cara mengetahui apakah persamaan ini sudah konvergen atau belum. Ada dua metode lelaran yang dibahas pada video ini. Yang pertama metode lelaran Jacobi, yang kedua metode lelaran Gauss-Seidel. Nah, kita akan melakukan perbandingan pada konstantanya. Pada persamaan yang pertama, kita melakukan perbandingan pada konstanta X1 yaitu 3. Jadi kita tuliskan 3 mutlak besar dari 1 mutlak, di mana nilai 1 ini nilai dari konstanta dari X2 ditambah min 1. Min 1 adalah nilai konstanta dari X3. Nah, untuk persamaan yang kedua, kita akan membandingkan konstanta pada X2. Kita tuliskan 4 mutlak besar dari 2 mutlak, di mana nilai 2 mutlak ini adalah nilai dari konstanta X1 ditambah 1 mutlak. 1 mutlak ini adalah nilai dari konstanta X3. Dan yang untuk persamaan yang ketiga, kita akan membandingkan konstanta X3. Kita tuliskan 8 mutlak besar dari min 1 mutlak, di mana min 1 mutlak ini adalah nilai dari konstanta X1 ditambah 5 mutlak, di mana nilai 5 mutlak ini adalah konstanta dari X2. Baiklah, kita langsung ke contoh soal. Nah, pada contoh soal ini yang diminta adalah untuk mencari nilai solusi sejatinya, yaitu 2, 4, 3 dengan tebakan awalnya 1, 2, dan 2. Yang pertama, kita mencari tahu apakah persamaan ini sudah konvergen atau belum. Kita mulai dari konstanta X yaitu 4 mutlak besar dari min 1 mutlak ditambah 1. Untuk persamaan yang kedua, min 8 besar dari 4 mutlak ditambah 1 mutlak. Dan yang terakhir, 5 mutlak besar dari min 2 mutlak ditambah 1. Dari perbandingan ini, kita dapat simpulkan bahwa persamaan ini sudah konvergen. Artinya, kita dapat menemukan akar X pada persamaan ini. Nah, sebelum masuk ke metode lelaran, terlebih dahulu, persamaan dari nilai X, Y, dan Z, kita mulai dari persamaan
kita mulai dari untuk mengeluarkan nilai X-nya, maka menjadi X sama dengan 7 ditambah Y. Y di sini pindah ke ruas kanan menjadi plus Y. Plus Z di sini dipindahkan ke ruas kanan maka menjadi min Z per 4. 4 di sini kita dapatkan dari sini. Nah, untuk persamaan yang kedua, 4X dikurang 8Y ditambah Z sama dengan min 21. Nah, di sini kita mencari nilai Y-nya. Karena di sini nilai Y-nya masih negatif, agar menjadi positif kita kalikan dengan min, sehingga menjadi min 4X ini ditambah 8Y dikurang Z sama dengan 21. Nah, di sini kita mengeluarkan nilai Y-nya, maka menjadi 21 ditambah 4X dikurang Z per 8. Nah, untuk persamaan yang ketiga, kita mengeluarkan nilai Z-nya. Persamaannya min 2X ditambah Y ditambah 5Z sama dengan 15. Nah, maka menjadi Z sama dengan 15 ditambah 2X dikurang Y per 5. Sehingga kita bisa memperoleh nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan menggunakan metode lelaran sampai kita menemukan nilai solusi sejatinya. Nah, untuk nilai X, Y, dan Z pada iterasi ke-0, di mana sudah diketahui pada soal, yaitu 1 untuk X, 2 untuk Y, dan 2 untuk Z. Kemudian kita lanjut ke iterasi pertama. Kita memasukkan nilainya ke persamaan. Sama dengan 7 ditambah Y dikurang Z per 4. Untuk nilai Y dan Z-nya kita masukkan nilai dari iterasi ke-0, maka menjadi 7 ditambah 2 dikurang 2 per 4. Hasilnya 1,75. Lanjut ke persamaan Y. Untuk persamaannya sama dengan 21 ditambah 4X dikurang Z per 8. Untuk nilai X dan Z-nya kita memasukkan nilai dari iterasi yang ke-0, maka menjadi 21 ditambah 4 dikali 1 dikurang 2 per 8, hasilnya 3,375. Nah, untuk persamaan Z, persamaannya 15 ditambah 2X dikurang Y per 5. Kita masukkan nilai X dan Y-nya dari nilai iterasi yang ke-0, maka menjadi 15 ditambah 2 dikali 1 dikurang 2 per 5, hasilnya 3. Nah, kita lanjut ke iterasi yang kedua. Kita memasukkan nilai Y dan Z dari yang kita dapatkan yang barusan ini, yaitu menjadi 3 ditambah 3,375 dikurang 3 per 4. Hasilnya adalah 1,84375. Begitu juga untuk persamaan Y, kita memasukkan nilai X dan Z-nya dari nilai yang barusan kita dapat. Nilai yang barusan kita dapat untuk persamaan X yaitu 1,75 dan untuk nilai Z-nya adalah 3. Maka menjadi 21 ditambah 4 dikali 1,75 dikurang 3 per 8. Dan untuk hasilnya 3,875. Nah, untuk persamaan Z, begitu juga kita memasukkan nilai X dan Y yang barusan kita dapat ke persamaan, yaitu menjadi 15 ditambah 2 dikali 1,75 dikurang 3,375 per 5. Maka hasilnya 3,025. Nah, sampai seterusnya, sampai kita menemukan nilai solusi sejatinya yaitu 2, 4, dan 3. Agar lebih gampang dan lebih cepat, kita akan cobakan dengan Microsoft Excel. Nah, yang pertama kita uji dimulai dari iterasi ke-0, di mana tebakan awalnya 1, 2, dan 2. Kita lanjut iterasi yang pertama dengan memasukkan ke persamaan X, yaitu 7 ditambah Y dikurang Z dibagi 4.
Lanjut, untuk persamaan Y sama dengan 21 ditambah 4 dikali nilai X ditambah nilai Z dibagi dengan 8. Lanjut, ke persamaan Z sama dengan 15 ditambah 2 dikali nilai X dikurang nilai Y. Setelah itu dibagi dengan 5. Nah, di sini kita masih belum menemukan nilai solusi sejatinya, maka kita akan cari sampai menemukan nilai solusi sejatinya dengan menariknya ke bawah. Masih belum. Masih belum juga. Nah, pada iterasi ke-20 kita sudah menemukan nilai solusi sejatinya, yaitu 2, 4, 3. Baik, kita lanjutkan ke metode lelaran Gauss-Seidel. Pada metode ini, kecepatan konvergen pada lelaran Jacobi dapat dipercepat bila setiap harga X yang baru dihasilkan segera dipakai pada persamaan berikutnya untuk menentukan harga X yang lainnya. Maksudnya adalah kecepatan konvergen pada lelaran Jacobi bisa dipercepat dengan memasukkan nilai X yang baru ke nilai X yang aktif untuk mendapatkan nilai X selanjutnya. Nah, langsung saja. Pada iterasi ke-0, nilai X-nya adalah 1, nilai Y-nya adalah 2, dan nilai Z-nya adalah 2. Kita langsung saja ke iterasi yang pertama. Kita akan memasukkan nilai ke persamaan, di mana persamaannya adalah 7 ditambah Y dikurang 2/4. Nah, untuk nilai Y dan Z di sini kita memasukkan nilai dari iterasi ke-0, yaitu ini dan ini. Maka menjadi 7 ditambah 2 dikurang 2/4, maka hasilnya 1,75. Nah, untuk persamaan yang Y, di mana persamaannya adalah 21 ditambah 4X dikurang Z. Nah, untuk X yang di sini, kita memasukkan nilai dari X yang barusan kita dapat ini, maka menjadi 21 ditambah 4 dikali 1,75 dikurang 2. Nilai 2 di sini kita dapatkan dari iterasi ke-0 per 8. Maka hasilnya 3,75. Nah, untuk persamaan Z, di mana persamaannya adalah 15 ditambah 2X dikurang Y per 5. Untuk nilai X dan Y-nya, kita memasukkan nilai X yang barusan kita dapat dan nilai Y yang barusan kita dapat. Maka menjadi 15 ditambah 2 dikali 1,75 dikurang 3,75 per 5. Hasilnya adalah 2.950. Nah, untuk iterasi yang kedua, 7 ditambah 3,75 dikurang 2.950 per 4. Untuk nilai Y yang di sini, kita memasukkan nilai dari Y yang barusan kita dapat. Begitu juga dengan nilai Z-nya, kita memasukkan nilai dari Z yang barusan kita dapat. Maka hasilnya adalah 1,95. Nah, untuk persamaan yang Y, 21 ditambah 4 dikali 1,95. Nilai Y-nya kita memasukkan nilai Y yang barusan nilai X yang barusan kita dapat dikurang nilai Z-nya yang barusan kita dapat, maka hasilnya 3,966874. Untuk persamaan yang Z, 15 ditambah 2 dikali 1,95 dikurang 3,96875 per 5, maka hasilnya adalah 2,98625. Begitu sampai seterusnya sampai kita mendapatkan nilainya. Nah, untuk lebih cepat dan lebih gampang, kita akan proses dengan Microsoft Excel. Nah, kita mulai langsung dari iterasi ke-0, di mana nilai awalnya untuk X adalah 1, untuk Y adalah 2, dan Z adalah 2. Langsung kita mulai ke iterasi yang pertama. Untuk persamaan X-nya sama dengan 7 ditambah nilai Y, 7 ditambah nilai Y dikurang nilai Z per 4. Untuk persamaan yang Y sama dengan
21 ditambah 4 dikali dengan nilai X yang barusan kita dapat ditambah nilai Z. Ini tutup kurungnya, lupa. Dibagi 8. Nah, untuk persamaan Z sama dengan 15 ditambah 2 dikali nilai X yang barusan kita dapat, yaitu 1,75, dikurang dengan nilai Y yang barusan kita dapat, yaitu 3,75, dibagi 5. Nah, di sini kita masih belum mendapatkan nilai solusi sejatinya. Langsung saja kita cari dengan menggesernya ke bawah, mengkopikannya ke bawah. Nah, pada iterasi ke-11 kita menemukan nilai solusi sejatinya yaitu 2, 4, dan 3. Pada metode lelaran Jacobi kita menemukan nilai solusi sejatinya pada iterasi ke-20, dan pada metode lelaran Gauss-Seidel kita menemukan nilai solusi sejatinya pada iterasi ke-11. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya pada video kali ini. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan ke video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.